Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan channel Mobi, tapi ini NK Channel, bahas tentang teknologi. Bagi kalian yang lagi hunting monitor, panelnya udah IPS 165Hz, support AMD FreeSync, Nvidia G-Sync maksudnya. Udah 100% sRGB dan udah resolusi 2K, murah lagi. Nah, bahasan kali ini cocok banget ya. Sebelum kita bahas produk monitor satu ini, mari bantu saya menggapai mimpi dengan cara tekan tombol subscribe. Ini bagi yang belum. Kalau yang udah mencet gak usah pencet lagi, ntar mencret ya. Kalau pencet berulang-ulang itu namanya bel rumah. Eits, jangan lupa nih, tombol lonceng juga. Kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi kelasnya. Dulu banget saya pernah membahas saudara dari monitor satu ini dengan ukuran panel monitornya 27 inch ya. Tapi sayangnya resolusinya hanya di 1080p. Dan kali ini dengan spesifikasi yang kurang lebih sama, ini tapi dengan resolusi yang berbeda yaitu 2560 x 1440 alias QHD alias 2K 2K. Yap, Texware Prime F27161Q. Monitor ini dijual di harga Rp2.350.000. Garansi resmi 2 tahun by S-Gear. Ini sebagai distributor merek Texware. Silakan yang mau order ada di deskripsi ya. Dusnya ini samaan sih ya dengan yang versi 1080p, baik di bagian depan, belakang ataupun samping. Cuma beda di informasi resolusi monitornya doang nih. Ya jelasnya sama tipenya. Dan ukurannya pun sama ya karena memang panelnya berukuran 27 inch. Nah, bagi yang mau lihat spek detailnya bisa langsung di video atau juga nanti saya kasih informasinya di deskripsi. Oke, langsung aja kita unboxing dan lihat paket penjualan dari Texware Prime F27161Q ini. Ini mohon maaf ya, meja saya nggak muat nih. Ya maklum lah, kurang proper buat unboxing monitor segede gini. Ganti bos. Ya kalau ngomong sih enak ya. Duitnya dari mana coba? Nyolong gitu? Enggak kan? Oke, pertama dapat satu kabel DisplayPort tipe 1.2 dan wajib pakai DP ya kalau kalian mau refresh rate-nya sampai 165 Hz. Karena kalau pakai HDMI ini cuma mentok di 144 Hz. Kemudian kalian dapat buku panduan nih kalau bingung cara pasang dan juga ada informasi dari monitor besutan Texware ini. Lanjut lagi dapat power adapter yang mana bentukannya juga sama nih dengan versi 1080p. Terus satu kabel power. Dan ini dia nih pentungan SAT pump. Enggak sih, ini penyangga monitor. Ini berbahan besi ya, jadi biar kata kecil dijamin kuat buat menopang monitor dari Texware ini. Kemudian dudukan monitornya berbentuk huruf V. Ini juga berbahan besi. Dan terakhir ada karet buat penutup lubang di penyangga sama satunya lagi busa buat besi penyangga nih. Ini biar nggak geser ketika ditaruh di atas meja. Dan karena monitor ini bodinya tipis banget makanya mesti hati-hati ya buat ngeluarin dari tempatnya. Panelnya ini aslinya nggak hitam glossy ya. Ini efek glossy karena ada plastik pelindung panel monitor. Baiknya nanti dicopot aja ya. Nah, di bodi bagian belakang ini ada power input, 2 kali HDMI, 2 kali DisplayPort dan audio. Tapi ingat ya, ini colokan buat speaker yang suaranya bakal dihasilkan melalui DisplayPort atau HDMI. So monitor ini nggak ada speakernya. Buat pemasangan penyangga monitor ini simple pakai banget. Kalian cuma memasangkan 2 baut pengunci nih. Pertama buat penyangga terlebih dahulu nih. Yang mana 2 tonjolan ini tonjolan ya. Apa sih? Pokoknya ya lihat aja di video. Harus masuk di 2 lubang bagian belakang monitor nih. Kalau udah masuk ya tinggal dikunci bautnya sampai bener-bener nggak muter. Jangan lupa pasang karet merah ini ya, biar nggak kelihatan bolong. Dan terakhir tinggal pasang dudukannya. Ini pun pakai baut pengunci ya, dikuncinya sampai nggak muter. Biar monitornya nggak oglek. Apa sih ya istilahnya? Geol-geol. Ya pokoknya gitulah. Jangan lupa pasang busa penyangga besi ini ya. Oke, setelah dipasang bisa dilihat bentukannya sama persis dengan yang sebelumnya, cuma beda di resolusi doang nih.
kita kletekin dulu plastik yang nempel di panelnya ini sembari dipegang ya. Kalau enggak, inget hampir jatuhin monitor 24 inch merek yang sama. Ini bos videonya. Astagfirullahaladzim. Lah, pakai diinget. Saya ngomong sendiri nih ya. Oke, lanjut. Untuk tombol-tombol di monitor ini ada di bagian belakang bodi monitor. Dan ini pun sama, nggak ada beda nih. Terus bodi monitornya juga sama. Jelasnya tampilan monitor ini bener-bener plek ketiplek sama yang sebelumnya ya. Lagi-lagi bedanya cuma di resolusi dari monitor Textware ini. Tapi ada tapinya nih. Tanpa disadari ternyata port di monitor versi 2K ini lebih banyak dibandingkan yang 1080p. Yang sebelumnya cuma ada satu DisplayPort dan satu HDMI. Kalau yang ini jadinya double. Selain port yang lebih banyak, versi 2K ini menu OSD-nya diperbaharui nih. Kalau sebelumnya kan kelihatan jadul tuh. Nah, kalau yang ini rada kekinian. Nggak keren-keren banget sih ya, tapi jelas lebih baik tampilannya dibandingkan sebelumnya. Di sini ada beberapa pilihan menu, ada Other, OSD, Audio, Display, Picture Quality, Color Setting, Brightness atau Contrast, dan Input Source. So bagi kalian yang pengen atur segala macamnya ya tinggal masuk aja ke settingan ini ya. Sebenarnya nggak bisa dibandingkan monitor ini dengan versi sebelumnya yang beresolusi 1080p karena gambar yang dihasilkan jelas lebih baik di ukuran yang sama dengan resolusi yang berbeda. Tapi biar kata demikian, saya pribadi menilai tampilan gambar atau game yang dihasilkan monitor ini lebih baik secara keseluruhan. Ya kalau dilihat di video kan nggak bisa disamain sama lihat langsung ya. Apalagi saya juga pakai kamera handphone yang kualitasnya ya nggak bagus-bagus banget. Lumayan sih. Tapi kalian bisa lihat sendiri ya kualitas gambar ketika bermain game macam Need for Speed Heat, PES 2024 ataupun Dota 2. Begitupun juga ketika saya memutar video YouTube di resolusi 1440p alias 2K ya. Gambar yang dihasilkan cukup baik. Tapi ada kekurangan yang saya rasain di monitor ini, yaitu pas menampilkan teks di Gmail ya, yang berasa kurang tajam teksnya ini. Ini ketika dibuka di aplikasi Mozilla Firefox. Sedangkan ketika dibuka di Chrome, tampilan teksnya lebih baik dibandingkan Mozilla. Kayaknya Mozilla ini yang salah nih. Nah kalau buat ngetik dokumen atau buka aplikasi editing, tampilan teksnya cukup oke. Dan kedepannya, monitor ini jadi standar testbed buat uji coba kemampuan gaming VGA di rank harga 1 jutaan untuk bekasnya ataupun 2 jutaan untuk barunya. Dan untuk kelas high end, ya memang minimalnya resolusi 2K ya. Oke guys, sampai di sini aja dulu unboxing monitor 2K murah besutan Textware. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.